Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berdiskusi mengenai tugas kami yaitu resume artikel jurnal, perancangan dan pengembangan kurikulum dari kelompok 1, yaitu topik 2, ruang kolaborasi, UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Dalam hal ini kami akan meresum jurnal yang telah kami cari sebelumnya. Dengan saya Adil Arifin, kemudian ada Teh Putri Paransucia, ada Teh Biliana Marfika, ada Teh Fitria Indar Nurhopipah, dan Teh Eni Rahayu. Dalam diskusi kali ini, kami akan menjelaskan hasil resum kami yang sebelumnya telah mencari jurnal dari beberapa referensi sumber. Yang pertama, saya akan menjelaskan jurnal yang saya cari dengan judul Application of Backward Design in the Implementation of Curriculum Management dari Jurnal Inovasi Kurikulum volume 20 nomor 1 tahun 2023, yaitu ada di halaman 25 sampai 36. Berdasarkan dari Jurnal Inovasi Kurikulum yang saya resum ini, disebutkan bahwa langkah pertama yang dapat dilakukan dalam penerapan model pengembangan kurikulum UBD adalah identify desired result, atau kita ketahui sebagai identifikasi hasil yang diinginkan. Di mana kita dalam kelompok 1 ini akan membahas ini, yaitu tentang menentukan tujuan pembelajaran. Dalam membuat tujuan harus secara konkret dan jelas, serta dapat diakses tidak hanya oleh guru dan peserta didik, tetapi juga oleh pemangku kebijakan. Selanjutnya, dalam jurnal ini dijelaskan juga bahwasannya fokus dari tujuan ini, tujuan pembelajaran ini berpusat pada transfer ilmu dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang terstruktur. Serta kemudian pengetahuan itu atau pembelajaran itu berpusat pada masalah. Yang selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam proses tujuan pembelajaran ini, guru harus bisa merancang tujuan dan bagaimana tujuan-tujuan itu betul-betul bisa dicapai. Jadi dalam proses pertama ini, identifikasi hasil yang diinginkan atau tujuan pembelajaran, guru, peserta didik, pemangku kebijakan harus bisa merancang tujuan itu dengan baik sehingga prosesnya akan baik juga dan hasilnya pun akan betul-betul bisa dicapai. Mungkin itu untuk penjelasan dari jurnal yang pertama, kemudian akan dilanjut oleh Teh Putri Paransucia. Mangga saya persilakan. Terima kasih. Saya sudah mereview jurnal yang berjudul Understanding by Design atau UBD, Curriculum Innovation and Instructional Development. Nah, review jurnal yang saya ambil yaitu pada tahap identifikasi hasil yang diinginkan dalam kerangka Understanding by Design atau UBD merupakan langkah awal yang krusial dalam perencanaan pembelajaran. Nah, pada jurnal ini dijelaskan juga, pada tahap ini guru harus secara cermat menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Nah, berdasarkan pada standar kurikulum dan kebutuhan siswa. Nah, penerapannya harus sesuai dengan template yang diberikan dalam jurnal. Nah, ini tuh melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang. Nah, pembentukan pernyataan pokok, penentuan ide-ide besar, menetapkan prioritas kurikulum, dan merumuskan tujuan pembelajaran yang terukur. Nah, pada jurnal itu itulah yang menjadi pokok-pokok yang ada pada kerangka tujuan yang hasil yang diinginkan. Nah, dengan memperhatikan tahap ini secara seksama, guru dapat merancang pembelajaran ini yang berfokus dan relevan. Nah, hal ini juga mendukung pencapaian hasil pembelajaran yang diinginkan oleh siswa. Maka, hasil yang diinginkannya itu sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Billy. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya mengambil Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran atau JPP volume 4 nomor 3 di tahun 2023.
dengan judul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan Understanding by Design. Baik, didapatkan bahwasanya pada tahap ini pengembang perlu menentukan hasil yang diinginkan, yang mana sering kita dengar dengan sebutan tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini itu menjadi acuan penting yang harus ditetapkan dengan membuat prioritas pembelajaran berdasarkan kinerja jangka panjang agar siswa dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. Dan untuk tujuan pembelajaran ini sendiri itu perlu dirumuskan dengan poin-poin penting materi yang akan dipelajari dan menuliskannya dengan menggunakan kata kerja belum dalam sebuah kalimat. Dan juga perlu di-highlight bahwasanya tujuan yang ditetapkan ini itu harus sejalan dengan kualitas dan kebutuhan peserta didik. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Fitria Indah Nur Hovifah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Biliana Marvika. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya review dengan judul Application of Backward Design in Design Learning with the Observation-Based Learning Method dari Journal of Curriculum Development Volume 2 nomor 28. Nah, berdasarkan jurnal yang telah saya baca ini, kurikulum yang efektif disusun dengan menggunakan background design dalam jangka waktu yang panjang agar berhasil mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Melalui proses desain 3 tahap ini, yaitu identify, lalu ada determine acceptable and plan the learning, atau mengidentifikasi tujuan pembelajaran, baru membuat kerangka belajarnya. Nah, hal ini sesuai dengan kerangka kurikulum yang mana hasil dari ini tuh membantu peneliti untuk memprediksi masalah yang terjadi di kelas. Nah, pada proses ini berorientasi pada aktivitas pembelajaran yang mana terdapat prioritas dan tujuan yang jelas. Jadi, sudah disimpulkan, bisa ditarik kesimpulan dari beberapa jurnal yang telah pembelajaran yang sangat jelas. Nah, perencanaan pembelajaran yang peneliti lakukan merupakan langkah awal pada proses pembelajaran yang bermakna. Tanpa perencanaan pembelajaran yang baik, mustahil bisa diperoleh pembelajaran yang sukses yang menghasilkan manusia pembelajaran. Hari ini dapat dilihat dari proses pembelajaran yang aktif dan pola serta dapat terukur sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya. Inginkan peningkatan pembelajaran yang berkelanjutan terhadap prestasi siswa dan keterampilan guru itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran yang jelas mempengaruhi hasil dan hasil dari pembelajaran yang sukses. Terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh Teh Eni, dipersilahkan. Terima kasih Teh Fitria. Materi selanjutnya saya ambil dari Jurnal Pedagogi, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, volume 10, nomor 3, Juli 2023, dengan judul Backward Design, Strategi Pembelajaran dalam Meningkatkan Keterlibatan Siswa. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi hasil akhir. Identify the desired result. Tahap ini bertujuan untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Nah, berikut ini ada gambar ilustrasi tahap mengidentifikasi hasil akhir. Yang pertama yaitu ada pemahaman konsep. Siswa dapat memahami pembentukan kelompok sosial di masyarakat. Nah, tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri kelompok sosial. Yang kedua, siswa dapat menguraikan bagaimana terbentuknya kelompok sosial di masyarakat. Dan selanjutnya ada indikator pencapaian tujuan pembelajaran.
Nah, yang pertama ada mampu menjelaskan pengertian kelompok sosial, mampu memberikan contoh kelompok sosial, mampu menjelaskan proses terbentuknya kelompok sosial, dan yang keempat, mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial. Selanjutnya, kerangka pembelajaran yang tadi itu perlu diketahui oleh siswa. Hal itu penginformasian tujuan pembelajaran kepada siswa di awal kelas sama dengan memberi gambaran besar pembelajaran yang akan dilakukan. Penyampaian tujuan pembelajaran dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan sehingga siswa dapat lebih siap dan lebih fokus pada tujuan pembelajaran tersebut selama. Nah, penyampaian tujuan dan rencana pembelajaran ke depan juga dapat dilakukan melalui pendekatan konstruktif dengan cara guru memberikan pertanyaan pemantik. Setelah mengkomunikasikan rencana susunan kegiatan pembelajaran, guru perlu memberikan penguatan mengenai alasan mengapa materi tersebut penting untuk dipelajari oleh siswa. Kemudian, kita harus memberikan alasan mengapa setiap kegiatan dalam rencana susunan kegiatan belajar dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Hal tersebut dapat mendorong siswa untuk mencurahkan energi, pikiran, dan waktu untuk memahami materi yang akan dipelajari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi dari masing-masing resume jurnal. Mungkin izin menyimpulkan untuk dari resume jurnal keseluruhan, di mana di sini bahwasanya tahap pertama dalam UBD ada identify desired result atau mengidentifikasi hasil yang diinginkan atau menentukan tujuan pembelajaran, yang di mana dijelaskan juga dalam jurnal selanjutnya bahwasanya dalam tahap awal ini tahap yang krusial dalam perencanaan pembelajaran, yang di mana tujuan pembelajaran ini menjadi acuan penting yang harus ditetapkan dengan membuat prioritas pembelajaran berdasarkan kinerja jangka panjang agar siswa dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. Yang dimana juga dalam jurnal yang disebutkan oleh Teh Fitria bahwasanya proses ini harus berorientasi pada aktivitas pembelajaran di mana terdapat prioritas dan tujuan yang jelas serta perencanaan pembelajaran yang peneliti lakukan merupakan langkah awal yang proses pembelajarannya bermakna, yang dimana dijelaskan secara detail juga dalam resume jurnal TNI Rahayu bahwasanya ilustrasi identifikasi hasil akhir, adanya pemahaman konsep, tujuan pembelajaran, indikator pencapaian, yang akhirnya nanti akan menjadikan capaian-capaian dari UB di tahap awal ini akan tercapai baik oleh guru, peserta didik maupun pemangku kebijakan. Mungkin itu dari kelompok kami mengenai resume artikel jurnal mengenai tahap awal dari UBD. Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.